Halo Antratizen, perkenalkan nama saya Kristani Otahayan. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputaran antropologi agama, sebagaimana penugasan dari mata kuliah antropologi agama. Nah, adapun submateri yang akan saya jelaskan di dalam video ini yang pertama mengenai pengertian dari antropologi agama, kemudian yang kedua mengenai teori dan konsep dari antropologi agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan pertama mengenai kajian dari pengertian antropologi agama. Antropologi agama adalah cabang antropologi budaya yang mempelajari bagaimana keyakinan, praktik, dan sistem keagamaan memengaruhi serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya serta lingkungan masyarakat tertentu. Kajian ini berupaya memahami peran di mana sebagai fenomena budaya yang dinamis dalam kehidupan manusia. Kemudian, ada aspek utama dalam antropologi agama. Yang pertama itu ada kepercayaan dan simbolisme. Mengkaji mitos, simbol dan ritual sebagai representasi nilai-nilai spiritual dan budaya. Antropologi seperti Clifford Geertz memandang agama sebagai sistem simbol, di mana yang memberikan makna pada pengalaman manusia. Yang kedua, ada praktik ritual. Ritual dilihat sebagai tindakan simbolis yang menghubungkan manusia dengan kekuatan transdental. Transdental itu adalah seperti alam spiritual. Menurut ahli yaitu Victor Turner, contohnya menekankan pentingnya fase liminalitas atau dalam ritual disebut sebagai ruang transisi sosial. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan dari konsep dan teori dalam antropologi agama. Sebelumnya, konsep dan teori dalam antropologi agama berfokus pada cara agama dipahami sebagai fenomena budaya yang kompleks, melibatkan kepercayaan, praktik, simbol, dan struktur sosial. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu teori fungsionalisme. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Emil Durkheim dan Bronislaw Malinowski. Konsep utama dalam teori ini yaitu agama berfungsi untuk menciptakan solidaritas sosial dan memberikan stabilitas dalam masyarakat. Dalam bukunya yaitu Durkheim yang berjudul The Elementary Forms of Religious Life, Durkheim menyatakan bahwa agama adalah fakta sosial yang memperkuat norma-norma kolektif dan mempererat hubungan sosial. Ritual agama ini tidak hanya tentang kepercayaan, tetapi juga memengaruhi kohesi sosial. Yang kedua adalah teori strukturalisme. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Claude Lévi-Strauss, di mana konsep utamanya yaitu kepercayaan agama dan mitos mencerminkan struktur pikiran manusia. Levi menekankan bahwa mitos keagamaan memiliki pola yang berulang di mana mencerminkan oposisi biner, contohnya yaitu hidup versus mati maupun baik versus jahat. Struktur ini membantu manusia mencerminkan dunia dan memberi makna pada pengalaman mereka. Yang ketiga adalah teori materialisme kultural. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Marvin Harris. Konsep utama dalam teori ini yaitu praktik agama dipengaruhi oleh kebutuhan material dan lingkungan. Marvin menyatakan bahwa kepercayaan agama seringkali memiliki dasar dalam adaptasi terhadap lingkungan ataupun ekonomi. Contohnya, larangan makan daging babi dalam Islam dan Yudaisme yang mungkin berasal dari alasan ekologis dari lingkungan tertentu. Yang keempat yaitu teori konflik. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Karl Marx. Konsep utama dalam teori ini, agama adalah alat untuk mempertahankan dominasi kelas serta kekuasaan. Marx menyebut agama sebagai candu masyarakat yang berfungsi mengalihkan perhatian dari ketidakadilan sosial. Baik yang terakhir yaitu teori evolusi agama. Tokoh utama dalam teori ini yaitu E.B. Taylor dan James Frazer. Konsep utama dalam teori ini, agama berkembang melalui tahapan dari bentuk primitif menuju sistem yang lebih kompleks. Taylor menjelaskan agama sebagai kepercayaan pada animisme, yakni roh atau kekuatan supranatural yang menjadi dasar dalam agama-agama awal. Demikian Frazer menyatakan dalam bukunya yaitu The Golden Monk. Ia berpendapat bahwa agama awalnya berbasis pada magis atau magic yang kemudian berkembang menjadi agama dan akhirnya menjadi sains. Nah, baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa teori-teori antropologi agama membantu memahami sebagai fenomena multifaset yang dipengaruhi oleh kebutuhan sosial, material historis, ataupun simbolik. Baik teman-teman, sekian dari pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.